Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, bagi para pencinta Allah, segala pujian, penghargaan, dan kekaguman orang lain akan membuat hatinya menangis. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Allah sedang menutupi segala aib dalam dirinya. Tetapi, begitu sombongnya diri ini yang bukan menangis karena kebaikan Allah dan takut akan dijauhkan darinya, namun diri ini malah asik dan menikmati pujian dan kekaguman orang lain terhadap kita. Merasa diri ini hebat dengan segala pujian, padahal tanpa sadar yang dipuji adalah sebuah topeng. Merasa hidup seakan masih 1000 tahun, namun lupa akan perjumpaan di akhirat kelak. Hati pun kadang merasa takut ketika di akhirat hanya diberikan sebuah catatan amalan yang kosong. Lalu kemana amalan yang kita lakukan dahulu? Kemana perjuangan yang kita lakukan dahulu? Dan kemana dakwah yang kita gemar membuatkan dahulu? Mengapa hanya sebuah lembaran catatan hitam tanpa cahaya? Dan Allah pun menjawab, kamu dusta, bukan aku yang kamu perjuangkan, melainkan hanya sebuah pujian makhluk yang kau cari. Maka, kawan-kawan, teruslah meluruskan niat kita dan melakukan segala sesuatu semata-mata hanya kepada Allah, semata-mata hanya karena Allah, bukan sekadar hanya ingin mendapatkan dunia yang selalu diidamkan, tetapi bisa mendapatkan Allah, cintanya, ridhonya, serta mendapatkan akhiratnya. Kawan, apakah kita sadar bahwa saat ini Allah sedang melihat kita? Bahkan Allah sedang menemani dalam segala yang kita lakukan. Coba kawan rasakan kehadiran Allah dalam setiap pejaman mata kita, di setiap hembusan nafas kita, dan coba kawan rasakan bahwa Allah saat ini sedang menatap kita. Maka rasakanlah. Sungguh baru merasakannya saja hati sudah bergetar. Sungguh Allah itu ingin memberi sebuah rahasia kepada kita. Allah itu rindu kepada hati yang mengenalnya. Allah tahu kehampaannya, karena Allah panggil hati ini dengan berbagai cara. Jadi, kawan-kawan, kita tidaklah bisa merubah siapapun dan apapun sesuai kehendak kita. Sungguh, di luar sana, bahkan diri kita sendiri sedang Allah memberikan ujian dan cobaan. Maka percayalah bahwa semua yang Allah berikan adalah untuk menjadikan sebuah pelajaran, dan insya Allah sudah pasti ada pesan cintanya, agar tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kita tidaklah bisa merubah siapapun dan apapun, karena kita ini siapa? Yang sekelas Nabi pun bahkan tidak bisa merubah apapun. Apalagi kita yang hanya hambanya yang selalu berbuat hilaf. Kawan, sungguh hanya satu yang dapat kita rubah, yaitu diri kita sendiri. Tidaklah usah mengharap mereka berubah karena kita. Tugas kita hanyalah menyempurnakan sebuah ikhtiar. Dan apakah kita semua berhak mendapatkan petunjuk dari Allah? Jawabannya, kita semua berhak mendapatkan petunjuk, bahkan hidayah dari Allah. Kawan-kawan, ketika kita mengejar Allah, sesungguhnya Allah itu akan berlari lebih cepat menghampiri kita. Dan yang terpenting adalah kita dapat mencintai Allah dengan tulus. Namun, tidak semua di antara kita mendapatkan petunjuk serta diberikan hidayah oleh Allah. Lalu, kenapa Allah memilih kepada siapa hidayahnya diberikan? Tentu, semua orang berhak mendapatkannya. Tetapi, Allah itu melihat ke dalam hatinya dengan siapa-siapa saja yang membutuhkan Allah. Allah itu tahu siapa saja yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan Allah itu tahu
siapa saja hambanya yang mencari jalan untuk mendekatkan kepadanya, untuk mencari solusi dari setiap ujian dan cobaan, serta mencari hakikat diri untuk mengenal Allah. Kawan-kawan, semoga kita semua selalu diberikan istiqomah dan kelak bisa pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kawan, pejamkanlah mata kita, tundukkanlah hati kita, dan rendahkanlah diri kita di hadapan Allah yang kini sedang menatap kita. Tinggalkanlah semua kesombongan diri yang sering muncul. Berdoalah agar Allah bersihkan hati, pikiran, dan diri kita yang membuat kita jauh dalam mengenalnya. Jika semua milik Allah, maka sadarilah bahwa yang ada dalam diri kita adalah milik Allah. Berhati-hatilah ketika kita merasa semua milik kita, karena orang-orang yang sombong akan merasa apa yang dimilikinya adalah karena kerja kerasnya, karena kepandaiannya, dan sesungguhnya Allah pun bisa kapan saja mengambil apa yang menjadi miliknya. Sesuatu itu adalah karunia dari Allah, dan semua adalah titipan dari Allah. Maka merendahkanlah diri kita di hadapan Allah, dan kita sebagai tempat yang dititipkan seharusnya lebih sibuk mensyukuri dan berterima kasih karena sudah dipercaya oleh Allah sebagai tempat yang dititipkan. Kawan-kawan, sesungguhnya bersyukur itu berarti menambah rezeki, sedangkan kufur berarti mengurangi rezeki, dan Allah pun akan memberi azab kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Wassalamualaikum